Ya. Oke, bisa dipimpin dulu untuk ke kelas. Jadi gabung ya. Silakan. Sebelum pelajaran dimulai, mari berdoa mulai. Selesai. Ya, ada yang sakit nak? Ada, Bu. Reaction dulu ya. Kelas 8. Berarti lengkap ini. Lengkap. Aku, Alfia, kemudian Amel, Adil, Erdi, Oliva, Nafisa Sari, Molis, Sari, Santi, dan Likia. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita nyanyikan lagu nasional dulu. Silakan, jadi ini seperti biasa. Selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa. PJOK Maju. olahraga Jaya. kelas 8 Pasti bisa. PJOK Aktif, kreatif, inovatif, menyenangkan. Untuk pembelajaran video kali ini kita akan belajar tentang kebugaran jasmani. Ya, sudah tahu kebugaran jasmani ya? Kemarin kita sudah pernah belajar di kelas 7. Sekarang kalian akan pelajari kebugaran jasmani tentang sirkuit training. Apa itu sirkuit training? Ya, mari kita pelajari itu karena tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana cara kalian bisa belajar tentang kebugaran jasmani. Ya, jadi di situ ada beberapa latihan yang harus kalian coba nanti di waktu praktek ya. Di sini ada kebugaran jasmani ya. Pengertian. Nah, di sini ada pengertian kebugaran jasmani. Menurut para ahli, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan segala bentuk ya kegiatan fisik dalam sehari-hari yang membutuhkan 3 unsur inti. Ketiga unsur inti tersebut adalah daya tahan, fleksibilitas, dan kekuatan. Kemudian juga di situ juga ada dari muhajir ya. Kebugaran jasmani adalah kemampuan fisik dari seseorang dalam melakukan adaptasi terhadap beberapa kegiatan sehari-hari. Kemudian yang ketiga di sini ada menurut Joko Ik ya, Irianto di sini. Kebugaran jasmani adalah kemampuan dari manusia dalam melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang masih tetap memiliki tenaga cadangan untuk melakukan kegiatan tambahan ya. Di sini ada manfaatnya, Bu. Kalau belajar kebugaran jasmani untuk apa? Seperti itu ya. Di sini ada beberapa manfaat kita belajar tentang kebugaran jasmani. Yang pertama di sini membentuk kekuatan dan daya tahan otot-otot tubuh. Ya, kemudian yang kedua meningkatkan fleksibilitas. Apa sih fleksibilitas? Mungkin ada yang tahu? Untuk menentukan ya, benturan tubuh, kemudian untuk menghidup perdagangan
Jadi bisa disebut kalian bisa lebih membuat tubuh kalian lebih rileks dalam melakukan kebugaran jasmani seperti itu. Kemudian yang ketiga, membentuk keberanian, kepercayaan diri dan kesanggupan untuk bekerja sama. Kemudian merangsang pertumbuhan pada tubuh, terutama pada anak-anak, mencegah obesitas atau kegemukan. Berikutnya, mempunyai rasa tanggung jawab dalam memelihara kebugaran dan kesehatan tubuh. Terakhir, mengurangi stres dan menambah kebahagiaan. Nah, ini beberapa manfaat yang harus kalian ketahui tentang latihan-latihan kebugaran jasmani seperti itu. Sekarang sudah marak, yuk kita di gym. Nah, seperti itu. Di tempat-tempat gym itu biasanya sudah, ya di situ memang sudah fokus untuk latihan kebugaran jasmani karena itu sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh ya. Selanjutnya di sini ada unsur kebugaran jasmani ya, bisa dilihat di depan. Di sini ada beberapa unsur, yaitu yang pertama adalah kekuatan otot. Ya, kekuatan otot itu dapat dilatih dengan beberapa latihan fisik seperti sit up, push up, dan juga squat jump. Ya, kalian sudah tahu sit up itu seperti apa, push up seperti apa, kemudian squat jump seperti apa ya. Nanti kita juga praktekkan itu. Kemudian daya otot seperti set jump ya, bermanfaat meningkatkan daya bedah otot pada bagian paha atau tungkai. Bu, kalau kegiatan atau latihan sit up, push up sama squat jump sudah tahu Bu, tapi kalau set jump ini biasanya masih belum pernah ya. Jadi itu biasanya dilakukan dengan bisa menambahkan barang ataupun ya di tengah ya. Jadi gerakannya begini, 1, 2 seperti itu ya. Jadi untuk meledakan otot bagian paha dan muka ya. Kemudian di sini ada daya tahan ya, berkaitan langsung dengan stamina atau kemampuan melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama. Kemudian berlatih kecepatan, salah satu latihan kecepatan yang sangat mudah untuk dilakukan adalah salah satunya di sini kalian bisa meningkatkan kecepatan, misalkan melakukan lari. Bu, saya mau latihan lari dalam seminggu, misalkan kalian boleh jadwal 2 atau 3 kali seperti itu ya. Kemudian di sini melatih pelincahan, berlari naik turun tangga seperti berlari dengan arah zigzag ya, merupakan latihan pelincahan yang paling umum dan mudah untuk dilakukan. Kemarin kita sudah pernah praktek lari zigzag ya, lari cepat seperti ini. Jadi kalau misalkan atlet voli, basket atau bola besar ya, itu biasanya mereka lebih melatih otot sini, tungkai kaki lutut ya. Jadi menggunakan tangga paling mudah ya. Kalau misalkan di rumah atau di mana kan kalian pasti cari tangga untuk melatih kekuatan otot kaki. Kemudian di sini ada keseimbangan, kemampuan mempertahankan sikap tubuh yang tepat pada saat melakukan gerakan. Nah, kalau misalkan kalian nanti melakukan latihan kebugaran jasmani, kalau badannya tidak seimbang, kalian pasti melakukannya kurang benar. Ternyata kok badannya terus ya. Ya, untuk selanjutnya di sini circuit training ya, latihan dari circuit training di sini yaitu latihan sirkuit. Jadi misalkan ada beberapa tahapan latihan, Bu, tidak hanya satu latihan, misalkan ada 4 di sini ya, itu dinamakan tempat-tempat itu adalah dinamakan sirkuit. Ya, di sini metode latihan yang mencakup kombinasi antara latihan aerobik dan latihan kekuatan. Kemudian latihan fisik ini menggabungkan berbagai olahraga seperti lari, angkat beban, squat, ya, kemudian push up dan lain sebagainya. Sirkuit training menjadi salah satu aktivitas olahraga yang digemari banyak orang pada saat ini ya, sehingga pelatihan ini dapat dilakukan dalam waktu singkat dan efektif untuk menjaga dan meningkatkan kebugaran jasmani ya. Jadi bisa dilakukan sehari-hari, bisa di rumah ya. Jadi tempat-tempat atau halaman di rumah itu jadi ini kegiatan latihan yang paling mudah kalian lakukan. Ada latihan kebugaran jasmani ya, circuit training. Di sini ada beberapa latihan yang sebentar lagi kalian akan praktekkan ya. Jadi nanti dibagi kelompok. Yang di pos 1 berlari di tempat. Ya, di situ gerakan lari di lokasi terbatas. Jadi tidak berlari ke depan atau ke belakang atau samping-samping ya. Jadi tetap di tempat seperti itu. Di sini bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan, kemudian kelenturan dan fleksibilitas
organ tubuh bagian bawah. Kemudian pos 2 di sini ada jumping jack ya. Gerakan melompat sambil melebarkan kedua tangan dan kaki. Manfaat untuk mengencangkan otot bicep ya. Jadi bagian di sini ini sudah kalian harus lebih dibetulkan kembali itu fungsinya ya. Di situ juga ada tidak hanya untuk otot betis, dada, jantung, dan tangan juga akan terbentuk dan terlatih sehingga bisa lebih berfungsi maksimal. Selanjutnya di sini ada pos 3, namanya latihan squat ya. Gerakan berjongkok tapi tidak terlalu rendah dengan cara menurunkan bokong dari posisi berdiri, kemudian kembali berdiri tegak. Bermanfaat untuk memperbaiki postur tubuh dan dapat memperkuat otot punggung atas dan punggung bawah yang berperan besar dalam menjaga postur tubuh ya. Kemudian pos 4 di sini ada bates ya. Jadi gerakan kompleks yang melibatkan lompat, push up, dan squat ya, bermanfaat untuk memperkuat sendi dan otot serta membakar banyak kalori. Nah, dari poin pos-pos ini nanti akan kalian lakukan ya untuk dipraktekkan lebih berbagi. Ya, kemudian di sini ada contoh latihan sirkuit training dengan latihan beberapa tahap ya. Di sini ada 4 latihan yang harus kalian praktekkan nanti. Di situ salah satunya adalah berlari di tempat ya, sudah ada gambarnya. Kemudian ada jumping jack, squat, kemudian lari di tempat nanti ya seperti biasa ya. Jadi kalau di jumping jack itu ini tangan dan kaki bersamaan. Tuh, 2, 3 ya, itu gerakan jumping jack. Kemudian squat, jadi bisa dengan gerakan tangan di depan atau begini boleh. Jadi posisinya gini ya, yang kalau kalian lagi contohnya tangannya ke depan. 1, 2, 3, 4 ya, jadi gerakannya seperti itu. Nanti di pos 3 ya. Kemudian yang terakhir di situ ada barpes ya, yang harus kalian lakukan. Di situ ada 3 gerakan. Jadi kalian harus duduk ya, begini, kemudian lompat. Ya. Jadi gerakannya itu nanti kalian akan melakukan selama satu gerakan itu 20 detik. Ya, jadi posisinya begini. Tuh, 2. Ya, seperti itu ya. Ya, untuk selanjutnya ternyata sudah 5 kasih ini ya. Di sini ada pembagian kelompok, nanti akan kalian saya bagi kelompok menjadi 3 ya. Jadi nanti di dalam satu kelompok akan melakukan 4 latihan ya. Di situ nanti kita bertahap. Dalam satu kelompok bisa kelompok 1. Di sini ada Sandra, Walis, Vicky, dan Sylvie ya. Kemudian di kelompok 2 ada Tola, Dika, Yus, dan Tasya. Kelompok 3 di sini ada Dewa, Randy, Rumi, dan Rem. Kemudian nanti ketika melakukan praktek di kelompok 1 sudah melakukan praktek, berarti kelompok 2 dan 3 kalian mencermati gerakan kelompok 1. Ya, di sini ada nanti saya akan berikan lembar kerja peserta didik ya. Kelompok ya. Jadi misalkan nanti kelompok 1 praktek, berarti kelompok 2 dan kelompok 3 mencermati hasil dari gerakannya kurang ini, gerakannya seperti apa. Nanti kalian bisa mencermati situ. Silakan kalian tulis di sini ya, di kolom yang uraian. Nanti misalkan kelompok 1 yang mencermati adalah kelompok 2 ya. Ketika kelompok 2 nanti yang praktek, berarti yang mencermati adalah kelompok 3 ya. Kelompok 3 nanti ketika melakukan praktek, nanti yang mencermati adalah kelompok 1 ya. Jadi bergantian. Paham ya? Dari urutan ini, bagaimana caranya? Di sini ada hari tanggal, silakan kalian tulis. Kemudian kelompok berapa? Bisa kelompok 1 ya. Kelompok 1 ada
Ya, kelompok berapa Sandra nanti? Kelompok 3 ya, yang mencermati ya. Benar. Kelompok 1 nanti yang mencermati kelompok 2. Ya. Kemudian nanti kelompok 2 yang praktek, nanti yang mencermati adalah kelompok 3. Ya, kemudian nanti kelompok 3 praktek, berarti kelompok 1 yang mencermati hasil dari apa yang sudah mereka lakukan. Jadi nanti diurut, Bu, jangan pilih. Di misalkan Sandra tolak Dewa. Kalau Sandra nanti misalkan kelompok 1 menilai untuk kelompok 3, berarti itu menilai Dewa. Kamu lihat pergerakannya Dewa selama melakukan 4 latihan. Seperti itu. Kemudian misalkan Olis, berarti antara Dika dan Randy. Ya, kemudian di sini ada Ricky, berarti antara Yus dan Umi. Nanti seperti itu ya. Kemudian Silvi, Tasya, dan Rena sesuai dengan deretan. Jadi jangan dinilai semua, jangan diperhatikan semua. Ya, misalkan nanti, oh saya ini nanti untuk kelompok 1 yang mencermati kan kelompok 2. Berarti tolak melihat Sandra, ya. Terus Sandra melakukan di tahap, ada tahap cari tempat, kemudian jumping jack, start, kemudian Tasya. Paham ya? Ya. Jadi nanti kita bawa ke halaman lapangan ya, untuk kalian cermati. Jadi tidak ada yang berdiam diri seperti itu ya. Sudah paham? Sudah siap untuk praktek ya? Ya, silakan bawa berpoin kalian, silakan dibawa, kapasnya juga dibawa. Nanti kita letakkan di sana, kita pemanasan dulu dengan permainan ya. Setelah nanti pemanasan, baru kita praktek. Ya, sebelum kita ke lapangan, kita lihat video ini dulu. Ini sebagai contoh ya. Silakan. Hai, apa sih sirkuit training itu? Baik, kali ini saya akan membahas salah satu program latihan yang biasa digunakan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Dan program ini biasanya sudah diberikan dan dilakukan mulai dari tingkat sekolah dasar, SMP, dan seterusnya. Sirkuit training merupakan sebuah program latihan yang dikembangkan oleh Francisco Yolanda dan Gigi Anderson pada tahun 1993 di University of Inggris. Lalu apa sih pengertian dari sirkuit training ini? Sirkuit training adalah sebuah latihan yang di dalamnya membentuk beberapa pos-pos latihan, dan gabungan pos-pos latihan inilah yang dibuatkan sebagai sebuah sirkuit. Tiap pos itu berbeda bentuk latihannya. Misalnya pos 1 push up, pos 2 sit up, pos 3 baki, dan seterusnya. Nah, lalu apa sih manfaat dari sirkuit training ini? Sirkuit training ini ternyata bermanfaat banget untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Seperti contohnya adalah meningkatkan daya tahan kardiovaskular, meningkatkan daya tahan otot, meningkatkan daya tahan kecepatan, meningkatkan daya tahan lincah. Kenapa selalu jadi ke daya tahan? Karena dengan sirkuit training ini kita melakukan aktivitas tanpa henti sampai semua pos-pos itu terselesaikan. Mungkin bisa saja ada istilah sedikit ketika berpindah dari satu pos ke pos yang lain. Bisa nggak sih dilakukan secara individu atau bisa juga nggak sih dilakukan secara kelompok? Oke, untuk lebih jelasnya bagaimana cara melakukan sirkuit training, let's go kita ke lapangan. Oke, dan ini dia pos-posnya. Ya, ini salah satu contoh ya. Pos 3, pos 4. Di pos 1 saya akan melakukan gerakan squat. Di pos 2 saya akan melakukan gerakan baki. Di pos 3 saya akan melakukan gerakan jumping jack. Di pos 4 saya akan melakukan gerakan push up. Let's go. Nah, itu semua. Kita tinggal lakukan dengan itu. 1, ya, 2, ya. Selama 20 detik ya. Lanjut di pos 2.
kegiatan latihan dalam masing-masing 20 detik ya. Nanti akan ada tokoh yang akan berjalan. Silakan kalian nanti bergiliran pos-pos. Satu orang nanti akan semua akan melakukan latihan di 4 poin itu. Pos pertama apa tadi itu? Berlari di 4. Kemudian pos 2? Ya, yang ketiga? 4? Ya, bedanya adalah kalau kalian melihat dari video tidak melakukan push up ya. Jadi diganti dengan lari di 4. Sudah paham? Ya, kalau sudah silakan kita seperti biasa kita ke lapangan dulu, kita lakukan pemanasan, setelah itu kita praktek berkelompok. Sudah siap? Semangat? Sebelum kita melakukan praktek, kita pemanasan dulu seperti biasa. Pemanasannya adalah kita sambil bermain. Ya, silakan pasangan cewek-cewek. Teman-teman bisa di sini pasangan sesuai lurus dari kunnya. Ini ada kunnya. Paham? Ya, silakan mulai dari sekarang. Perhatikan apa ada saya, jadi nanti kalian akan bermain ya. Kalau misalkan saya bilang kepala, betul, kaki ya, berbalik, ya. Oke, siap. Berbaliknya mungkin pakai kaki ke kanan, ya. Paham ya nak? Ketika saya bilang kun, kalian harus segera bergegas yang paling cepat dia dapat. Ya. Berarti yang tidak dapat kalian akan melakukan jumping jack di belakang. Iya, ya. Ya, sudah siap. Ini melatih fokus kalian dan kecepatan ya, karena ini masuk di dalam latihan jasmani. Siap Pak? Sudah siap? Mungkin deretan sini bisa ada munduran lagi. Nah, yang ini sudah enak di jalan. Sekarang nanti ini ada saya. Ya. Ini kaki. Sudah siap? Ready? Kepala. Finger. Kaki. Pundak. Balik. Turun. Siap? Mulai lagi. Konsentrasi. Ya. Balik. Kepala. Pundak. Kepala. Turun. Siap? Ya, konsentrasi. Pundak. Kaki. Lutut. Kepala. Finger. Balik. Kepala. Pundak. Turun. Cepat. Ya, Paham ya?
Jadi nanti setelah di sini quick, berhenti, setelah itu langsung pindah semuanya. Lakukan di pos 2 ngapain? Jam. Ya, pelan aja nggak apa-apa, baru potong. Gimana? Semuanya jalan. Jalan-jalan. Ya, kalau sudah quick, mulai langsung pindah. Sini ngapain? Ngapain? Tiga. Nah, langsung. 1, 2, ini boleh. Oh, sudah fluid berarti sana. Ya, fluid lagi, pokoknya 20 detik, kalian langsung. Pasti kita sudah lihat tadi lari di tempat. Yang kedua, ganti. Kemudian yang ketiga, yang keempat, Best. jadi ketika kalian sudah di pos 1, lakukan ganti. Atau boleh Berkelompok ya. Iya. jalannya terkelompokkan satu orang. Ya, jadi semuanya jalan. Kalau misalkan ada di situ berarti gerakannya sudah beda. Karena tiap pos kan berbeda. Setelah di sini, pindah ke sini. Lupa ya, pindah ke sini. Apa di sini? Langsung dibuka. 1, 2, 1. Gini aja boleh gerakannya. 1, 2, pindah lagi. Quick, bunyi, pindah lagi ke situ. Pelan-pelan aja. Gak usah cepat. Kalau kan boleh. Kalau pertama bisa sudah siap? Ya. Mulai dari oke, terus. Ya. Pelan-pelan aja, santai. 40 detik ya. 40 detik. Terus. Pindah ke sini. Oke, bagus. Ya, silakan yang kita jangan dulu. Siap. Oke. Lola, Sandra, kemudian kita habis. Pindah. Yuk. Buka kakinya. Terus, coba, yuk. Yuk, lagi. Kita lagi. Yuk. Dari Pak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 bersiap-siap untuk Saya yang punya pertama. ya. Silakan diambil kertasnya untuk kelompok 1. Silvi. Ya, nanti caranya pada ya. Kelompok 2 silakan ke tempatnya masing-masing dulu. Ya, kelompok 2. Sudah siap? Kelompok 2. Kelompok 3 sudah siap? Saya nanti kelompok. Lagi kan? Sudah? Kelompok 1 nanti. Kelompok 1 kan masih kelompok 3 nanti. Ya, Saya yang belum. ya ini kelompok 2, silakan kelompok 3 juga dipersiapkan. Sudah? Sudah siap ya? Kita mulai dari sekarang. Oke, santai, pelan-pelan aja. Terus. Terus, 2 menit dibuka.
Oke, gak apa-apa, pelan-pelan aja. Ya. Bentar kakinya dibuka sama kanan. Ah, iya, sama Pak. 1, 2, pelan-pelan. Oke, terus. Apa nih? Yuk, 1 sampai bawah. Ya. Mana ya? Dorong. Oke, pindah. Dulu. Udah? Sedikit lagi ya. Oke, kasih pelan-pelan. Terus, buka. Oke, yuk, lanjut. Terus, terus. Oke. Lagi. Ya, silakan. Oke, bagus. Udah ya, ini ya. Ya. Oke, ke sini baru kalian mulai ya. Sudah siap? Kelompok 1? Sudah siap? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah. Ya, dimulai dari Oke, terus. Ya, pindah. Ya, ya, mau mana? Ya, mulai dari Sip. Oke, terus. Ya, berganti. Tungguin. Ya, mulai. Oke, bagus tadi. Terus belok kanan aja. Terus kanan. Ya, lagi. Terus. Yuk, pindah lagi. Ya, siap. Dibuka kakinya ini, bareng sama tangannya dibuka. Atas. Oke, pelan deh. Terus. Ya, sudah. Apa yang harus kalian tulis ya, adalah sudah semua. Mungkin ada yang masih belum. Masih ada yang belum? Sudah? Ya. Kita kembali lagi ke ya. Sudah? Ya, gimana? Capek? Ya, seperti itulah kita melakukan gerakan olahraga ya, gerakan jasmani. Itu harus kalian lakukan setiap hari, bukan hanya langsung belajar sekarang, saya 2 minggu lagi, dipakai lagi, dan seperti itu. Jadi harus ada tahapan-tahapan kalian itu ya. Kalian sudah tahu manfaatnya seperti apa? Yang kalian lakukan tadi sudah ada yang ternyata ini bermanfaat untuk ya, mungkin sudah selesai dari kelompok 1, 2, dan 3.
kakinya kurang lebar. Ya, kakinya kurang lebar. Nah, kemudian lanjut. Tes. Masih ada yang salah yaitu kakinya bilang lurus. Ya, lanjut. Silakan dilanjut dengan Chandra. Langsung agak cepat ya. Saya yang diamatin sama saya Jepang. Nama saya Indra. Yang diamatin sama saya Jepang. Dengan sejauh saya Berlari di tempat sudah bagus, sudah sesuai. Dua yang ketiga sudah sesuai. sudah sesuai. Lanjut, sudah. Dua Kemudian spot sudah sesuai juga. sudah sesuai dengan gerakannya. Kemudian yang keempat. Lepas bagus juga. Oh iya, lanjut. Vicky. Saya mengamati ini Umi. dari tempat sesuai. Dari tempat sesuai. Kemudian Diinjek sesuai. sesuai. Kemudian Kuat kurang ke bawah. ya. Oke, lanjut. Kurvas sesuai. Sesuai. Lanjut. Tulis. Saya mengamati Randy. berlari di tempat sesuai. Sesuai. Kemudian yang kedua. Dan gerakan tangan yang salah. Ada yang gerakan tangan yang salah. Kemudian lanjut. Kuat sesuai. Sesuai gerakannya ya. Kemudian yang terakhir. Gerakan kaki kurang lurus. Oh, gerakan kaki kurang lurus ya. Itu nanti yang harus kalian perbaiki. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil dari penilaian kelompok 1 menilai kelompok 3 ya. Tepuk tangan dulu. Lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil lembar kegiatan kami. Nama saya Tasya. Nama teman sejawat Selfie. Berlari di tempat, kurang ke atas. Jumping jack ada salahnya, kakinya kurang naik. Squat, salah pas pertama. Ya. Berlepas, kurang tahu gerakannya, kakinya kurang lurus. Ya. Oke, bisa lanjut. Nama sejawat Sindra. Berlari di tempat sesuai. Jumping jack gerakannya sesuai juga. Sesuai. Yang squat kurang lebar kakinya. Yang berpas baik. Ya. Lanjut. Nama saya Dika. Nama teman sejawat Alis. Dari di tempat baik. Ikutin sesuai gerakan. Kuat kurang mengangkat kakinya. Berpres baik. Nama saya Yos, nama sejawat Rizky. Ya. Berlari di tempat sesuai. Mungkin kaki kurang lebar. Ya. Squat kurang benar. Duduk Kemudian berpes benar sesuai. sesuai ya. Sudah mungkin ada tambahan dari kelompok 2? Sudah selesai. Terima kasih untuk kelompok 2 telah menganalisis kelompok berapa tadi? Kelompok 3 ya? Kelompok 3. Tepuk tangan dulu. Kelompok 3 kami Saya ya, teman sejawat Tasya. Berlari di tempat sesuai. Jumping jack kakinya kurang lebar. ya. Kuat tangannya salah. Berlepas tangannya kurang ke atas. Yang ke atas. Lanjut. Lanjut. Nama peserta nama saya Umi. Nama teman sejati kurang diangkat. Ya, terus. Kurang kaki kurang lebar. Kurang lebar. Kurang lebar. Sesuai. Sudah sesuai ya. Ini lanjut lanjut. Nama saya Dendi.
teman sejawat Yus. Berlari di tempat sangat sesuai. Jumping jack sesuai. Squat kurang ke bawah. Group press sudah halus dan halus. Yuk, jawab. Saya adalah nama teman sejawat tolak. Oh, ini kurang keras ya. Nama saya adalah nama teman sejawat tolak. Berlari di tempat dari jumping jack dari squat gerakan tangannya salah. Full press baik. Sudah? Ya, tekanan untuk kelompok 3. Itu hasil pengamatan dari teman sejawat ya. Kalian sudah tahu, oh mereka tadi mengamati Silvi. Silvi juga sebaliknya mengamati siapa tadi Silvi? Lema. Tadi sudah kalian amati, sudah punya pasangan masing-masing. Berarti semua sudah teramati dalam melakukan praktik latihan kebugaran jasmani di 4 poin yang ada di depan kalian ya. Berarti nanti, oh iya Bu, ternyata kaki saya kurang buka dalam melakukan squat ya. Dalam melakukan squat, kalian buka aja santai. Satu ya. Kemudian yang terakhir biasanya yang paling susah ya, itu squat ya. Jadi kakinya ada di mana begini ya. Itu sebenarnya kalau kalian lakukan dengan latihan rutin ya, itu manfaatnya sangat lurus ya. Kemudian lompat atau begini aja sudah bagus ya. Apa kalian boleh? Ya, terima kasih. Itu sudah hasil dari latihan kalian. Sebentar lagi kita kumpulkan. Mungkin bisa dikumpulkan dulu. Umi, silakan berjalan ke depan. Ya, sudah. Ya, kita bakal di sini seperti biasa. Kita akan ada refleksi ya. Jadi kalian silakan ditulis dari yang ada di sini. Nanti kita akan sampaikan juga refleksi ya. Jangan lupa ya, kalian tulis nama di atas, nama lengkap boleh ya. Nama lengkap, kemudian apa yang kalian dapatkan ya dari hasil latihan di 4 poin kebugaran jasmani yang sudah kalian lakukan. Silakan ditulis dalam sticky note. Sudah ya? Jadi silakan kalian tempel di lembar refleksi, bisa bergantian dari kelompok 1 dulu. Silakan. Jadi ini ada 2 lembar refleksi, berarti di sini 6, kemudian di sini 5. Ya? Nah, silakan bergantian. Boleh juga langsung dari tadi. Ya, kita sudah mengunjung pembelajaran PDK. Silakan dikunci dulu sebelum kita akhiri. Bertemu lagi di depan. Kita akan belajar lagi tentang kebugaran jasmani dan latihan-latihan yang sudah sama ya. Dan nanti kita akan lagi di dulu. Silakan kalau untuk kita. Sebelum belajar jadi malu berdoa mulai.